Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita boleh bersama-sama menyempatkan waktu yang istimewa ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah Pemaksaan Hukum Hari Pertama. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami butuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau hadir saat ini bersama-sama dengan kami, menerangi pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan firman kebenaran saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Wahyu 13 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Dan Ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya." Saudara-saudaraku, sementara iblis berusaha membinasakan mereka yang menghormati hukum Allah, ia akan membuat mereka dituduh sebagai pelanggar-pelanggar hukum, sebagai orang-orang yang menghina Allah dan yang mendatangkan penghukuman ke atas dunia ini. Mereka yang menghormati sahabat Alkitab akan dinyatakan sebagai musuh-musuh hukum dan ketertiban, sebagai yang merusakkan batasan-batasan moral masyarakat, yang menyebabkan anarki dan korup, dan yang mendatangkan hukuman atas dunia ini. Penurutan mereka yang rela akan dinyatakan sebagai sifat keras kepala, keregilan, dan penghinaan kepada penguasa. Mereka akan dituduh tidak suka kepada pemerintah. Para pendeta yang menolak kewajiban hukum ilahi akan menyampaikan dari mimbar tanggung jawab untuk menaati kekuasaan sipil sebagai yang ditetapkan oleh Allah. Di gedung-gedung legislatif, di ruang-ruang pengadilan, para pembela hukum akan disalahgambarkan dan dihukum. Kata-kata mereka akan diberi warna corak kepalsuan, dan motif-motif mereka akan diartikan sebagai yang paling buruk. Sementara gereja-gereja menolak argumen-argumen yang jelas dan yang berdasarkan Alkitab dalam mempertahankan hukum Allah, mereka akan rindu untuk mendiamkan mereka yang imannya tidak bisa mereka jatuhkan dengan Alkitab. Meskipun mereka membutahkan mata mereka terhadap kenyataan, mereka sekarang mengambil suatu pendirian yang menuntun kepada penganiayaan mereka, yang dengan sadar menolak melakukan apa yang dilakukan oleh dunia Kristen yang lain, dan mengakui tuntutan sahabat palsu. Para pejabat tinggi, gereja, dan negara akan bersatu untuk menyogok, membujuk, atau memaksa semua golongan untuk menghormati hari yang pertama. Kekurangan otoritas ilahi akan dipenuhi oleh undang-undang penindasan. Kejahatan politik menghancurkan cinta kepada keadilan dan penghormatan kepada kebenaran. Bahkan di Amerika yang bebas, para penguasa dan para pembuat undang-undang untuk mendapatkan perkenanan umum akan tunduk kepada kebutuhan populer akan suatu undang-undang yang memaksakan pemeliharaan hari yang pertama. Kebebasan hati nurani yang telah menelan begitu banyak korban tidak lagi akan dihargai. Dalam pertentangan yang akan terjadi itu, kita akan melihat apa yang dilukiskan dalam kata-kata Nabi. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17 diadaptasi dari Alfa dan Omega jilid 8 halaman 622 dan 623. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal benar-benar dinyatakan kepada kami, sehingga saat ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi pegangan bagi kami. Kami sadar bahwa setan juga bekerja untuk menjatuhkan kami, namun kekuatan daripada-Mu akan senantiasa dianugerahkan kepada kami menghadapi hari-hari yang jahat yang ada di hadapan kami. Bapa, berkatilah aktivitas kami, berkatilah semua rencana kerja kami, dan berkatilah umat-umat Tuhan yang sedang bergumul. Berikan jalan keluar bagi mereka, berikan kekuatan iman bagi mereka, dan biarlah mereka senantiasa berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh meraih sukses hari ini bersama-sama dengan Engkau. Karena kami serahkan kehidupan kami dan semua pergumulan kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.